Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Anggara. Saya mahasiswa profesi nurse angkatan 15 IKES Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengkajian saya terhadap pasien luka bakar. Yaitu yang meliputi yang pertama yaitu pengkajian yaitu identitas klien. Yang berinisial yaitu Tuan D, usia 25 tahun, jenis laki-laki. Alamat di Jalan AY nomor 10. Status belum menikah, agama Islam, suku Jawa, dan pekerjaannya sehari-hari yaitu buruh bangunan, kurang lebih sudah 2 tahun bekerja. Yaitu pasien riwayat kesehatan yaitu nyeri akibat luka bakar tersengat listrik, dan yang kedua itu faktor predisposisinya itu luka bakar akibat tersengat listrik saat bekerja, dan faktor presipitasi tidak sengaja memegang kabel telanjang, yaitu pasien masuk rumah sakit dengan riwayat luka bakar yaitu akibat tersengat listrik saat bekerja. Adapun riwayat kesehatan saat ini yaitu keluarga pasien mengatakan pasien mengalami luka bakar yang diakibatkan kecelakaan saat bekerja. Pasien mengeluh nyeri dengan skala nyeri 7. Data objektif yaitu pasien terlihat mengalami luka bakar dan meringis. Adapun masalah perawatnya yaitu nyeri akut. Adapun alergi yaitu pasien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi. Dan juga adapun pengkajian yaitu sistem integumen yaitu pasien mengatakan luka bakar akibat tersengat listrik, dan data objektifnya itu luka bakar grade 2. Adapun terapi yang diberikan yang pertama yaitu IVFD-RL yaitu 124 tetes per menit pada 6 jam pertama. Dilanjutkan 46 tetes per menit pada 16 jam berikutnya. Adapun analisa datanya, yang pertama itu data atau problem. DS, pasien mengatakan luka bakarnya nyeri. Adapun DO-nya itu pasien nampak nyeri, skala nyeri 7. Didapatkan tekanan darah 120/90 mmHg, RR 18 kali per menit, nadi 72 kali per menit, dan derajat suhunya itu 37,2 Celcius. Adapun etiologinya itu kecelakaan bekerja, luka bakar, nyeri akut. Dan yang selanjutnya itu masalah perawatnya itu yaitu nyeri akut. Adapun masalah yang kedua yaitu DS-nya pasien mengatakan luka bakar akibat tersengat listrik, dan DO-nya itu luka bakar grade 2. Adapun etiologinya itu kecelakaan bekerja, tersengat listrik, luka bakar, kerusakan integritas kulit. Dan masalah keperawatannya itu adalah kerusakan integritas kulit. Dan masalah yang ketiga yaitu DS-nya pasien mengatakan sulit bergerak karena nyeri saat bergerak, dan DO-nya itu pasien nampak jarang bergerak. Adapun etiologinya itu luka bakar, nyeri akut, gangguan mobilitas fisik. Dan masalah keperawatan selanjutnya adalah gangguan mobilitas fisik. Adapun daftar masalah perawatannya itu ada 3. Yang pertama itu nyeri akut, yang kedua yaitu kerusakan integritas kulit, dan yang ketiga adalah gangguan mobilitas fisik. Prioritas pada masalah perawatan pada kasus ini yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera, dan yang kedua itu kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agen cedera, dan yang ketiga adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Adapun rencana keperawatan yang bakal dilakukan yang pertama yaitu nyeri berhubungan dengan agen cedera, yaitu label NOC-nya adalah tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 24 jam, diharapkan pasien mampu bebas dari nyeri dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu skala nyeri berkurang awal 2 dan tujuan 4. Yang kedua itu meringis kesakitan awal 2, tujuan 4. Yang ketiga itu tidak memegang area nyeri awal 2, tujuan 4. Dan yang 4 adalah tidak gelisah. Yang kedua yaitu adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agen cedera. Adapun label NOC-nya adalah integritas jaringan kulit.
Setelah dilakukan tindakan perawatan 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit kembali membaik dengan kriteria hasil awal suhu kulit 2 tujuan 4, perfusi jaringan awal 2 tujuan 4, integritas kulit awal 2 tujuan 4, pengelupasan kulit awal 2 tujuan 4, dan pigmentasi abnormal awal 2 tujuan 4. Adapun yang untuk selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Labelnya adalah toleransi terhadap avitaski. Adapun kriterianya yaitu warna kulit awal 2 tujuan 4. Yang kedua yaitu koordinasi dalam pergerakan awal 2 tujuan 4, kekuatan tubuh awal 2 tujuan 4, dan yang selanjutnya adalah kemudahan melakukan aktivitas awal 2 tujuan 4. Adapun implementasi dan evaluasinya, yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera, yaitu implementasinya yang pertama itu mengkaji nyeri secara komprehensif, dan yang kedua itu mempertahankan tiara baring selama fase akut, dan yang ketiga itu menggunakan strategi komunikasi terapeutik untuk mengakui pengalaman rasa sakit dan respon pasien terhadap nyeri, dan yang selanjutnya adalah memberikan lingkungan yang nyaman bagi pasien, dan yang selanjutnya adalah mengajarkan teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri. Dan yang selanjutnya adalah berkolaborasi pemberian analgetik. Selanjutnya adalah mendorong pasien untuk memantau nyerinya sendiri dengan tepat. Adapun evaluasinya yaitu S-nya adalah pasien mengatakan nyeri mulai berkurang, dan P-nya adalah luka bakar, dan adalah Q-nya seperti benih, R-nya di bagian yang terdapat luka bakar, S-nya skala 7. Adapun T-nya itu saat bergerak dan beraktivitas. Adapun O-nya itu klien tampak lebih baik, dan A-nya adalah masalah teratasi sebagian, dan P-nya intervensi dilanjutkan. Itulah adalah soal dari evaluasi untuk nyeri akut berhubungan dengan agen cedera. Dan yang kedua adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan agen cedera. Yang pertama yaitu menganjurkan pasien untuk menggunakan pakaian yang longgar. Yang kedua itu memonitor kulit akan adanya kemerahan. Yang ketiga adalah melakukan perawatan luka dengan teknik steril. Dan yang keempat adalah mengajarkan keluarga perawatan luka. Dan yang kelima adalah memantau TTV. Adapun evaluasi swabnya, yang pertama itu pasien mengatakan luka agak mendingan, dan O-nya itu klien tampak lebih baik. Yang A-nya adalah masalah teratasi sebagian, dan yang selanjutnya intervensi dilanjutkan. Adapun diagnosa ketiga itu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Adapun implementasinya, yang pertama itu menentukan batasan gerak dan efisiensi pada zat besi. Dan yang kedua adalah menentukan tingkat motivasi klien untuk menjaga dan mengendalikan fungsi sendi. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pada pasien dan keluarga tujuan dari rencana kegiatan. Dan yang keempat adalah memantau lokasi dan sifat tidak nyaman mulai langkah pengendalian nyeri sebelum latihan bersama. Dan yang selanjutnya adalah mengajarkan latihan ROM. Adapun S swabnya adalah pasien mengatakan sudah mulai bisa bergerak, klien tampak lebih baik, masalah teratasi sebagian, dan intervensi dilanjutkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengkajian tentang pasien luka bakar akibat tersengat listrik saat bekerja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.